Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap sehat. Di sini kita akan lanjutkan belajar konstruk 3 beginner guide ya untuk pemula. Di sini kita akan membuat sebuah game shooter atau alien shooter yang kemarin sudah kita bahas namun eh, versi tutorial gitu ya. Di sini kita akan membuat lagi sampai lengkap dengan skornya, kemudian juga muncul alien ya karena kemarin hanya sekedar eh, playernya saja gitu ya. Oke, yang pertama kita bisa langsung jalankan konstruk 3 dengan klik icon di sini. Untuk memunculkan ini di terlebih dahulu Anda bisa masuk ke pilih ini ya, install as apps, yang kalau di tutorial kemarin ini Anda pilihnya adalah tour ya. Tutorial itu Anda pilih install as app, ini nanti akan menghasilkan sebuah icon yang ada di sini, konstruk 3, dan ini offline, ini sifatnya offline karena kemarin sudah di-download secara otomatis gitu di browser. Oke, kita klik aja langsung akan masuk ke halaman aplikasi konstruk 3. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat project baru, kemudian atau mencari file yang sudah kita simpan di cloud. Di sini kebetulan sudah servisnya sudah saya daftarkan ke Google Drive, atau Anda simpan juga, atau bisa juga Anda simpan di file ya di komputer masing-masing gitu. Nah, pertama langsung saja kita buat new project. Di sini kita beri nama alien shooter gitu ya. Presetnya landscape 16:9. Ini viewportnya segini aja. Jadi beda dengan landscape dengan viewport nanti kita bahas. Kita buat dulu create. Oke. Nah, ini adalah halaman game yang akan kita gunakan. Satu kotak ini adalah landscape atau layout, dan satu kotak persegi panjang ini adalah viewportnya. Ini artinya apa? Artinya ini yang akan dimunculkan secara eh, halaman utama gitu ya, secara langsung. Nah, sementara halaman lain ini nanti bisa sebagai pendukung untuk aset yang lain. Oke, setelah itu kita buat backgroundnya dulu. Kita klik 2 kali, kemudian pilih tile background, insert. Nah, kita panggil aset yang sudah kita simpan sebelumnya. Tempatnya di mana? Untuk mendownload ini Anda bisa buka di guide ya, di guide, atau nanti juga bisa saya kirimkan linknya saja di bawah untuk mengakses aset ini. Oke, ini saya klik background, kemudian open, kita tutup, kemudian kita klik kanan, pilih align, cover layout. Kalau cover viewport berarti hanya kecil ini saja, kita pilih cover align, cover layout. Nah, sudah otomatis nanti gambarnya sudah akan menutupi semua backgroundnya. Biar tidak bergerak kita kunci ya, klik kanan lock selection. Oke. Setelah itu kita tambahkan beberapa asetnya. Kita ketik sprite ya, bukan sprite minuman tapi sprite yang ada di sini. Kemudian sama seperti tadi, ulangi, kita masukkan playernya dulu. Oke, kita rename player. Oke, kemudian kita klik 2 kali, sprite lagi, kemudian kita tambahkan bulat ya, bulat. Oke, kemudian kita bulatnya di sini ya, di luar ya, letakkan di luar ya. Kenapa? Karena bulat ini nanti dipanggil ketika kita klik. Kemudian klik 2 kali, sprite lagi, kita masukkan apa tuh namanya, explosion. Sorry, ini tadi belum ya, sprite ini lupa. Ini explosion, ini bisa kita rename. Yang ini adalah bulat, rename nya di sini ya.
atau peluru juga boleh. Peluru, kemudian ini adalah ledakan gitu ya. Kemudian tambahkan lagi, apa namanya, monster. Oke, salah rename di sini. Monster. Nah, sudah semua ini kita taruh luar, kecuali playernya. Setelah itu, oh ya, jangan lupa untuk viewpointnya nanti untuk player kita ganti ya. Kita klik 2 kali, kita edit. Viewpoint itu di sini image point. Jadi nanti biar tahu bahwa pelurunya keluarnya dari sini gitu. Dan nanti geser-gesernya juga dari sini. Oke, sudah. Kita add ya, add image point. Tapi ini nggak apa, ini aja. Kita close. Kemudian sudah, aset sudah masuk. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita sudah menambahkan background, sudah menambahkan objek, kita tambahkan behavior sekarang. Behavior itu adalah perilaku yang akan terjadi atau dilakukan oleh aset di dalam game ini. Behavior itu perilaku ya. Kita bisa tambahkan behavior, tempatnya di bagian sini, properties behavior. Kemudian add new behavior. Ini behavior ini perilakunya adalah player bisa berjalan 8 arah. Oke. Nah, oke, kita cek. Oke. Nah, kita arahkan. Nah, oke ya, sudah berhasil ya. Dengan viewpointnya adalah pelurunya atau ujung pistol ya, ujung pistol. Setelah itu, nah behavior ini ada macam-macam. Ini kalau misalkan ada bullet, nah bullet sekarang bullet kita tambahkan behavior juga untuk bullet. Add behavior, dia sebagai apa? Sebagai bullet. Nah, add sebagai bullet. Sudah. Bullet ini kalau kita baca ya, bullet ini kalau kita baca ya, move an object ahead at current angle typically used for bullet and projectile. Nah, akan bergerak sesuai dengan sudut yang saat ini sedang terjadi, seperti itu intinya. Tuh, bullet sudah. Kita bisa tambahkan juga untuk bullet itu apa? Di bullet ini, di behavior bullet ya. Sebentar kita klik. Nah, ini behavior bullet itu speednya bisa kita sesuaikan. Kemudian ketika menabrak sesuatu yang solid bisa mental atau tidak, ini bisa kita setting semuanya yang ada di sini. Oke, bulletnya sudah. Kemudian kita tambahkan monster ya, kita tambahkan monster. Oke, oh ya, hampir lupa, ini untuk player ya. Ini kalau kita cek, ini playernya walaupun sudah berhasil atau dia bisa berjalan 8 arah, namun aneh yang pertama, kemudian dia bisa keluar dari layar ya. Nah, ini bermasalah. Kita tambahkan dulu bound to eh, layout ya. Kita tambahkan bound to layout. Kita klik, tambahkan behavior lagi. Lupa tadi. Ini bound to layout. Mana? Ini bound to layout. Oke. Kalau sudah, hasilnya nanti player tidak bisa keluar. Cek. Nah, ini kan. Nah, nabrak ya. Nabrak. Tapi kalau ke sini keluar, dia tetap bisa keluar. Kenapa? Karena layoutnya besar dan viewportnya hanya segini. Jadi kita tambahkan juga, eh, scroll to. Kita klik, kemudian add behavior,
tambahkan scroll to. Untuk apa? Agar ini always center the view on this object. Jadi layarnya atau kameranya ini ikut dengan player tuh. Kita coba lagi. Nah, belum ya. Oke. Jadi ikut ya nanti. Nah, seperti ini. Oke. Oke, sip. Baru kemudian kita tambahkan juga untuk bulatnya. Apa? Kita tambahkan behavior untuk bulat. Yang pertama adalah tadi sudah ya sebagai bulat, kemudian gimana behaviornya? Add behavior. Nah, behavior. Add behavior bullet movement. Oke. Oke, behavior untuk bulat ini nanti ketika bulat itu atau peluru itu nanti keluar dari layout, dia akan hilang gitu ya, tidak tersimpan. Gunanya untuk apa? Agar mengurangi beban memori yang ada di komputer kita. Jadi kita tambahkan destroy outside layout. Jadi ketika keluar layout, ini automatically destroy the object if it leaves layout area. Oke, karena bulat gitu. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan juga untuk apa? Explosion ya. Untuk explosion behaviornya adalah fade atau menghilang. Nanti kita panggil semua nanti. Ini fade. Nah, ini ada fade. Change object opacity over time useful for making object gradually disappear. Ya, seperti ledakan kan menghilang perlahan-lahan ya. Oke, terus terakhir adalah monster. Monster itu pergerakannya juga bulat. Nah, nanti biar ikut nanti kita tambahkan. Kita sama ya satu arah juga. Bulat, bulat. Oke, wes. Semua sudah ada behaviornya. Kemudian untuk monster kita bisa perbanyak jumlah monsternya. Perbanyak jumlah monsternya kita bisa putar ya. Ini. Nanti caranya, nah, ketik kontrol atau tahan kontrol kemudian geser. Kontrol geser, kontrol geser. Nah, ini nanti monsternya ada bertambah. Walaupun secara behaviornya mereka sama ya. Bulat semua. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya setelah kita buat objeknya nanti kita bahas event. Event itu tempatnya di sini. Ini gunanya untuk memberi logika di dalam game yang akan kita buat. Nah, di sini ada terdiri dari 3 ya, ada margin, ada condition, ada action dan ada sub event. Sub event itu yang ada di bawah ya. Condition atau kondisinya apa, actionnya apa, kemudian eventnya bisa ditambahkan di kondisi yang sama gitu beberapa. Nah, event yang pertama adalah kita klik di sini add event, kemudian system, kemudian next. Yang pertama adalah kita ingin bahwa player itu akan selalu mengecek kursornya gitu ya. Mengecek kursornya. Oke, tadi mouse-nya belum ditambahkan ya. Enggak apa, kita nanti tambahkan. Kemudian pilih every tick, berarti every tick. Ini. Run the action once every tick atau selalu ya, always, selalu. Nah, every tick apa yang dilakukan atau siapa yang berjalan? Player. Playernya ngapain? Playernya set angle. Ini set angle toward apa? Mouse ya. Mouse X. Kemudian ini mouse Y. Oke. Nah, kita cek.
Oke. Oke. Oh ya, ini mouse ya, bukan monster. Ini kok monster ya? Akhirnya dia nggak, harusnya kalau kalau kita mouse ke sini dia dia ngikutnya jadi ngikut monsternya nanti. Saya aneh, ada yang salah. Mouse bukan monster. Mouse. Oh iya, lupa. Mouse-nya belum kita masukkan. Berarti kita klik di sini. Sorry. Di sini ya. Klik. Kemudian klik 2 kali mouse. Ini yang lupa belum dimasukkan, makanya nggak bisa. Nah, kalau sudah baru bisa. Kita ganti mouse. Nah, ini ada ya. Mouse apa? X. Ini juga mouse Y. Oke, cek. Ini loh. Nah, begini loh maksudnya. Oke, ini tapo aneh ya. Oh, kayak ayam. Oh, ini. Bentar. Kenapa tadi aneh? Karena image point-nya bermasalah. Kita edit dulu ya, kita sesuaikan ya playernya ya. Di sini originnya itu sini, harusnya originnya tetap di ini ya, tengah ya. Kemudian kita tambahkan klik kanan add. Image point 1, klik di sini. Nanti insya Allah normal ya. Kita coba lagi. Buka nggak jadi kayak ayam lagi nanti. Nah, ini loh maksudnya. Betul, sip ya. Jadi kalau keliling ya ini. Oke, sudah mantap. Sekarang kita akan membuat player itu ketika kita klik kiri akan mengeluarkan atau menembakkan pelurunya. Caranya kita tambahkan di sini add event, kemudian player. Playernya ngapain? Sorry. Eh, yang mouse ya, yang diklik mouse ya. Ketika mouse-nya diklik, mouse apa? Mouse kiri gitu ya. On left button. Kursor mouse on click ya, on click. Nah, ini loh. On click left, tipe klik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah playernya ngapain? Playernya mengeluarkan. Sini ada spawn ya. Ini spawn another object. Objeknya apa? Bulat. Oke. Kita cek apakah berhasil. Klik. Nah. Oh ya, ada yang salah. Ketika diklik, keluarnya bukan dari ujung tembak tapi dari ujung kepala. Ada yang salah. Kenapa? Karena ini ya, ini image pointnya yang salah. Image pointnya harusnya 1. Kenapa 1? Karena tadi image pointnya yang kedua ya. Cek lagi. Asik kan? Nah, sudah benar. Set. Nah, ini kebetulan monsternya ditembak belum mati karena memang belum dibuat eventnya. Oke, sekarang apa yang dilakukan? Sekarang kita tambahkan event untuk bulat ya, atau untuk peluru ya. Pelurunya itu eh kalau nabrak monster gitu ya, pelurunya kenapa? Kalau nabrak itu collision, tabrakan collision on collision ya, on collision with another object. Nah, ketika tabrakan dengan objek lain, objeknya apa? Objeknya adalah monster. Nah, ketika tabrakan dengan monster, apa yang terjadi? Yang pertama, monsternya mati, monsternya destroy, hancur. Oke. Kemudian yang kedua, bulat. Bulat ini akan mengeluarkan spawn
another object lagi, apa, ledakan ini. Nah, ledakan. Kemudian bulletnya hancur, bulletnya hilang. Ini kalau tidak ditambahkan, kita cek ya, bulletnya nanti nggak hilang, dia tetap keluar setelah nabrak. Ya, bulletnya keren sih. Oh, nggak kena, coba ya. Oh, hilang tadi. Loh, tadi mana? Kita coba lagi refresh ya. Bisa refresh gak sih? Oh, nggak bisa di sini. Oh, harus cepet ya. Monsternya kita buat diam aja dulu ya, biar ketahuan nanti. Oke, di sini monster, monster behaviornya atau ini bulletnya, speednya kita kurangi biar mudah ditembak ya. 20. Set, ting mana? Kelamaan ya. Kita cari. Oh ya, ini. Tung. Oh, ya. Tapi pelurunya nggak hilang. Nah, ini monsternya, monster lemot ya. Pelurunya tapi nggak hilang. Nah, maka kita tambahkan di sini pelurunya destroy juga. Destroy. Oke. Nah, nanti hilang. Nah, sekarang explosionnya masih aneh ya karena belum berjalan dengan baik. Caranya gimana? Kita bisa tambahkan efek ya. Oke, caranya kita masuk ke layout ini, kemudian klik explosion atau ledakannya. Pada pilihan efek di sini kita ganti blend modenya, kita ubah menjadi aditif. Nah, jadi ledakan ya. Oh ya, untuk kecepatan monsternya kita ubah juga ya. 20 terlalu lemot, kita ganti 100. Oke, hasilnya oh, dos. Mantap. Yang lain mana? Ish, oh ya, nanti yang diubah cuma satu ya. Jadi yang lain tetap lemot ya. Masalah lah. Seperti itu ya secara umum. Nah, selanjutnya kita akan buat monsternya sedikit lebih menantang ya, karena monsternya baris gitu kan, kurang kurang masuk akal ya. Jadi kita tambahkan condition juga untuk monster, tambahkan di sini event sheet, kemudian tambahkan juga add system ya, add system di setiap awal layout, on start of layout ya, on start of layout. Jadi setiap refresh dimulai, apa yang terjadi, monsternya itu kita set angle ya, set angle random. Nah, itu random, random 360 derajat. Nah, oke. Kemudian agar monsternya itu nanti tidak keluar dari layout, kita tambahkan juga eh, monsternya monsternya jika monsternya is outside. Nah, ini ya, jika monsternya di luar layout gitu, apa yang terjadi? Maka si monster itu akan mengejar angle, set angle toward position ya. Jadi dia akan eh, mengganti angle-nya atau sudutnya ke posisinya siapa? Posisinya player. Nah, ini ada player X dan ini adalah player Y. Posisi X dan Y ya ini ya. Oke, jadi nanti monsternya nanti ngejar playernya. Nah, ini biar
si monsternya menantang kayak tadi ya, karena terlalu lemot, kita ganti behaviornya, speednya 200. Oke. Nah, mana? Mana mana? Wah, dia kalau nabrak, ya iya kan? Wah, serem. Kalau nabrak belum ngapa-ngapain. Nah, kenapa? Ya memang kan playernya belum mati, belum disetting eventnya. Oke, nanti kita setting setelah ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di video kedua ya, karena break dulu. Ada yang menangis di belakang. Saya akhiri cukup sekian. Kita lanjutkan di sesi kedua. eh, Part kedua maksudnya, kita lanjutkan ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.